Iya, shalom saudara, selamat malam. Berjumpa lagi di Mesbah Doa. Malam hari ini saya percaya kita semua dalam keadaan baik, luar biasa, dan dalam penyertaan Tuhan senantiasa. Kita akan sama-sama memuji menyembah Tuhan. Karena itu saya mengucapkan selamat malam buat semua yang ada di Indonesia. Selamat malam juga yang ada di luar negeri. Ya, biarlah hari demi hari kita mau terus mencari Tuhan, mencari perkenanannya, bahkan kita mau terus berkata, Tuhan, kami mau memandang wajah-Mu Tuhan dan menikmati segala kebaikan dan kebaikan Tuhan. Mari kita mau buka hati bersama malam hari ini untuk membawa pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kalau kami masih boleh ada malam ini semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur kalau kami masih boleh ada semua karena campur tangan Tuhan. Roh, jiwa, dan tubuh kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Pimpin kami, bawa kami senantiasa ada di dalam hadirat-Mu. Kami bawa penyembahan kami malam ini, kami tanggalkan semua ketakutan, kekhawatiran, bahkan semua hal-hal yang menghalangi kami untuk memuji menyembah Tuhan. Kami mau tanggalkan itu semua, sucikan dan kuduskan hidup dan hati kami, pikiran kami, untuk kami boleh layak membawa pujian penyembahan. Kami mau menghormati kekudusan-Mu, datang di hadirat-Mu Bapa, mencari wajah-Mu, memandang wajah-Mu Tuhan. Memandang wajah-Mu, mengikuti kami bawa sembah kami Tuhan. Sembahku menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidup. Biar kita mau terus datang saudara, katakan memandang wajah. Ya Tuhan, kami mau mengikuti segala kebaikan dan kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami mau mengejar hadir-Mu Tuhan, amin. Kami bawa sembah kami Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu. Lebih lagi kita mau berkata, kami mau memandang wajah-Mu Tuhan, amin. Yes Lord, dan mengikuti segala kebaikan-Mu di hidup kami. Kami bawa sembah kami, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku Tuhan. Amin Yesus, ini kerinduan kami Tuhan. Oh, kami rindukan selalu memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan
bawa kami hari-hari ini terus mengikuti rencana dan kebaikan-Mu Tuhan. Kami selalu rindu memandang wajah-Mu di hidup kami, diam dalam hadirat-Mu senantiasa Tuhan. Itu yang kami rindukan, bawa kami lebih dekat lagi. Mari angkat tangan-Mu, katakan, seluruh sembah kami. Mari sekali lagi saudara, dengan lebih sungguh kita mau katakan, kami rindu memandang wajah-Mu Tuhan. Amin. Menikmati segala kebaikan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Amin Yesus. Amin Tuhan. Kami mau mengejar kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Amin. Amin Yesus. Bahkan hari ini kami bawa sembah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Bapa untuk terus berada dalam hadirat-Mu, memandang wajah-Mu, nikmati kebaikan-Mu. Kami bersyukur sebab kami tenang ketika berada dekat Engkau Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan hadir di hidup kami dan anugerah-Mu melimpah atas hidup kami. Kau hadir di hidup kami, itu adalah sebuah anugerah buat kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau hadir di setiap angkat tinggi tangan kami Tuhan, kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selama-lamanya Tuhan, Engkau Tuhan yang setia bagi kami. Mari lebih lagi katakan, Kau hadir Tuhan, Kau hadir Tuhan. Kau hadir di setiap langkahku. Dalam hadirat-Mu Engkau buktikan, Engkau setia Tuhan, Engkau setia. Kami angkat tinggi tangan kami Tuhan. Oh, tandaku berserah
Lebih lagi katakan Kau hadir di hidup kami Tuhan. Kau hadiri setiap langkahku. Kami aman dalam hadirat-Mu Tuhan. Amin. Kami angkat tangan kami Tuhan. Amin. Tanda kami berserah kepadamu Yesus. Mari katakan, oh your presence, Lord Jesus. Oh your presence, never leave me, and you'll never forsake me. Oh your presence never leaves me, and you'll never forsake. Oh, your presence never leave me. Oh, and you'll never forsake. Oh, your presence never leaves me, Lord. Never leaves me, and you'll never forsake me. Kau hadiri setiap langkahku. Kami aman dalam hadirat-Mu. Amin. Tuhan Yesus, Kau buktikan bahwa Engkau setia bagi kami. Oh, Engkau setia. Kami angkat tangan kami Tuhan. Kan ku angkat tinggi tangan. Tanda kami berserah kepadamu Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan, Engkau setia, Engkau Tuhan yang setia, tak pernah Kau tinggalkan. Kami yang berharap, kami yang berserah padamu Tuhan. Tak pernah Kau biarkan, tak pernah Kau tinggalkan. Engkau Tuhan yang baik bagi kami yang berharap kepadamu Bapa. Kami bersyukur kehadiran-Mu yang membawa arti di hidup kami. Karena itu ajar kami terus menyenangkan Engkau dalam hidup kami. Kami tidak ingin menjadi orang yang menyakiti hati Tuhan karena dosa-dosa dan pelanggaran kami. Kami tidak ingin menjadi orang yang menyakiti hati Tuhan karena kefasikan dan kedegilan hati kami untuk tidak mau bertobat. Ajar kami menjadi orang-orang yang mau taat. Mampukan kami untuk hidup menyenangkan Engkau Tuhan. Hanya menyenangkan Engkau Yesus. Bawa kami hari-hari ini Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu.
menyenangkan-Mu Tuhan. Senangkan-Mu, hanya ini kerinduan kami Tuhan. Amin, amin. Kami mau menyenangkan-Mu. Lebih lagi katakan menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu. Senangkan hatimu, ajar kami Tuhan hari-hari ini terus hidup menyenangkan Engkau, belajar taat kepada firman-Mu, bahkan tetap kuat dan percaya di dalam persoalan dan tantangan hidup yang sedang kami alami, bahwa kami menyenangkan Tuhan dengan mempercayai firman-Mu ya dan amin atas hidup kami. Bahkan apapun yang sedang kami hadapi hari-hari ini, kami mau menyenangkan Tuhan dengan ucapan syukur yang terus keluar dari mulut kami. Ajar kami untuk terus percaya kepada Tuhan, untuk terus bersyukur bahwa Engkaulah yang merancangkan yang terbaik bagi hidup kami. Mari angkat tanganmu, katakan sekali lagi, senangkan hatimu Tuhan. Amin. Hanya itu, lebih lagi menyenangkan-Mu. Hanya ini kerinduan hati kami Tuhan. Kami mau hidup untuk menyenangkan Tuhan. Amin Yesus. Sekali lagi saudara, sambil buka hatimu katakan menyenangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Terima kasih Bapa bahwa kami menyenangkan Engkau dengan cara taat pada firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, sampaikan rahasia firman-Mu bagi kami. Ajar kami mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami, supaya kami memakai waktu-waktu yang ada untuk hidup bagi kepentingan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Namun sebelumnya, seperti biasa kita akan mendengarkan kesaksian. Saya akan membacakan satu kesaksian terlebih dahulu. Shalom Ibu Debbie. Mau mengucapkan terima kasih Ibu. Puji Tuhan, tadi setelah habis doa, langsung Lia minta makan bubur 1 piring dan perutnya tidak sakit lagi. Dan tadi rasa mau muntah tidak lagi, sekarang Lia sudah bisa tidur enak. Tuhan Yesus sungguh baik, selalu mendengarkan doa anak-anaknya. Dan saya juga tidak berhenti putus-putus berserah kepada Tuhan Yesus. Oh iya Bu, dulu-dulu saya itu sering meminta doa dari hamba-hamba Tuhan.
Tapi semenjak Ibu Debbie bilang harus berdoa sendiri, sekarang saya tidak pernah lagi meminta hamba Tuhan untuk berdoa buat saya. Sekarang saya berdoa sendiri dan Tuhan Yesus selalu menjawab. Terima kasih Ibu Debbie yang baik hati yang sudah mengajarkan kami untuk berdoa sendiri. Setiap malam saya tidak pernah absen mengikuti mesbah doa. Kalau saya tidak ikut rasanya ada yang kurang, Bu. Puji Tuhan ya. Terima kasih buat kesaksian ya, dan kita percaya saudara ketika kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Iya, mengapa saya selalu berkata ya cari Tuhan. Kita semua harus datang secara pribadi untuk mencari Tuhan. Kita semua ya punya hak istimewa untuk menghampiri Tuhan. Makanya saya selalu berkata jangan titip doa kepada pendeta, jangan titip ya kepada siapapun, karena Tuhan itu terlebih rindu berurusan secara pribadi dengan saudara. Tuhan rindu untuk menjamah saudara secara pribadi. Saya juga mau beritahu dari tempat ini malam hari ini kepada semua saudara yang sudah masuk di WA. Ya maaf ya saudara, saya sudah pasti tidak akan bisa menjawab semua WA yang masuk. Ya, yang pertama saya tidak pakai asisten untuk menjawab karena ya semua yang WA itu selalu inginnya langsung berhadapan dengan saya untuk menjawab, membalas. Lalu yang kedua kenapa ya saya tidak pakai asisten, ya memang saya tahu itulah bagian dan tugas saya sebagai hamba Tuhan. Supaya saudara itu langsung mendapat tuntunan dari firman yang benar. Tetapi sekali lagi saya meminta maaf kalau yang tidak sempat dibalas. Karena ya saudara yang masuk, WA yang masuk di HP saya sekarang sudah 3.000-an. Ya bagaimana bisa saya yang hanya manusia biasa ini membalas? Makanya saya selalu berkata, kita datang secara pribadi kepada Tuhan. Saya sendiri tidak mungkin bisa menjawab satu persatu. Ya makanya setiap doa malam ini kita berdoa untuk semua saudara yang sakit, semua saudara yang banyak ya perkataan-perkataan yang WA itu yang menyakitkan. Tapi saya sih nggak apa-apa saudara, saya nggak apa-apa. Ya mau saudara kata-katain apa juga, puji Tuhan, haleluya 12 kali. Ya toh pada akhirnya apa yang kita tabur itu akan kita tuai kan. Tapi dari tempat ini malam ini saya memohon maaf karena pasti tidak semuanya akan dibalas. Ya karena saya bangun pagi itu ya setelah doa saya membalas satu persatu dari bawah itu diurutin. Ya nanti mau sore setelah selesai saya pelayanan, saya syuting, saya balas lagi. Dan menerima telepon ya. Jadi hanya terbatas saya bisa menerima telepon dan mendoakan dan membalas WA-WA yang masuk. Padahal setiap hari itu masuk ratusan saudara. Sekali lagi saya minta maaf, saya hanya manusia biasa ya yang harus bisa membagi waktu semuanya. Ya waktu syuting, waktu khotbah online, karena sekarang permintaan karena memang pandemi saya tidak bisa diundang kemana-mana seperti dulu. Jadi itu orang meminta video khotbah, mereka mengundang khotbah tetapi meminta video yang dikirim ya dari Medan, dari mana-mana saudara. Dan itu saya harus benar-benar bisa membagi waktu semuanya. Jadi sekali lagi dan memang saya tidak akan membalas semuanya. Karena itu seperti kesaksian tadi yang sudah masuk ini yang berkata, terima kasih Bu, dulu saya suka bingung cari-cari pendeta untuk mendoakan. Tapi sekarang saya datang sendiri pada Tuhan dan akhirnya saya mengalami kesembuhan. Oh puji Tuhan saudara ya. Saya tidak mau iman saudara tergantung kepada saya atau hamba Tuhan manapun. Saudara punya hak pribadi istimewa untuk datang pada Tuhan dan bertemu dengan Tuhan dan mengalami Tuhan secara pribadi. Iya, saya akan membacakan satu kesaksian lagi. Shalom Ibu Debbie. Saya mau bersaksi, saya baru keluar dari rumah sakit Bu dan saya ingin menyatakan kasih Tuhan. Tanggal 2 Desember 2020 saya dibawa dengan ambulans ke rumah sakit
karena saya merasa sangat kesakitan di bagian perut dan hampir pingsan. Setelah di CT scan ternyata ditemukan Bu ada kidney stone ya, kidney stone 5 mm. Lalu saya dijadwalkan harus menjalani operasi laser dan laparoskopi ya. Dan laparoskopi kemarin Bu. Tapi puji Tuhan ya, akhirnya operasi berjalan lancar. Tetapi anehnya tidak terdapat kidney stone saat dioperasi. Dokternya juga bingung, tetapi saya percaya bahwa Tuhanlah yang telah mengoperasi saya dan menyembuhkan saya. Saya ini orang Dayak asli Bu, dari pelosok Kalimantan, dan sekarang saya masih melihat ya ada begitu banyak orang-orang yang hidup dengan kuasa-kuasa kegelapan dan ilmu-ilmu hitam. Tapi saya bersyukur ya Tuhan menyembuhkan saya, Tuhan memberkati Ibu. Terima kasih lewat pelayanan Ibu, biarlah bisa menjangkau orang-orang Kristen ya, orang-orang Kristen agar mereka mulai belajar menyembah Tuhan dan tidak lagi menaruh percaya pada berhala-berhala. Ya, bahkan kita semua juga di Mesbah Doa terus berdoa ya agar semua bangsa negara dijauhkan dari korupsi, bahkan hamba-hamba Tuhan pendeta bisa dijamah Tuhan sehingga tidak merokok, tidak berkelahi sesama pendeta, yang sangat menyedihkan saya Bu. Kita terus berdoa. Terima kasih Ibu, Tuhan memberkati. God bless you and your family. Saya dari seorang ibu di Kanada. Ya, puji Tuhan Ibu ya. Amin. Makanya setiap malam kita di Mesbah Doa untuk berdoa bersama. Dan kita berdoa supaya ya bangsa dan negara kita dipulihkan bahkan dimanapun kita berada. Ya, dan juga Ibu berkata di sini banyak pendeta yang masih merokok dan pendeta sesama pendeta berkelahi. Saudara, biar kita sehari-hari ini lebih bijaksana. Di media sosial itu ya saya melihat masih banyak di YouTube konten-konten yang pendeta ini menghina pendeta itu, lalu menyudutkan pendeta ini, menyudut kita ini sesama tubuh Kristus. Ya, jadi saya berdoa supaya saudara tidak ikut-ikutan juga dengan konten yang seperti itu. Nggak usah ditonton, yang nggak penting ya tidak usah ditonton. Kita harus bijaksana memilih channel, melihat tayangan-tayangan yang itu benar-benar hanya berisi membawa kita dekat kepada Tuhan. Jangan ikut-ikut terlibat. Ya, kita ini mempermalukan Tuhan kalau sesama pendeta ya akhirnya di YouTube sudah saling menjatuhkan, saling merendahkan ya. Saudara, saya percaya ya yang Tuhan cari, yang Tuhan mau adalah orang-orang yang mau terus dekat dengan Dia. Dijauhkan kita dari segala perpecahan. Dan kita mau terus sungguh-sungguh berdoa di hari-hari terakhir ini supaya hamba-hamba Tuhan juga terus diurapi Tuhan, berdiri dalam kekudusan dan kebenaran, menyampaikan kebenaran firman yang benar. Terima kasih Ibu ya buat kesaksian dan masukannya untuk kita semua berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan melanjutkan pembacaan kita hari ini. Sekarang sudah sampai di Yeremia pasal 36. Kemarin sudah selesai 35. Kita kemarin sudah melihat saudara ya Tuhan bagaimana memberikan ya kepada umatnya, membandingkan mereka dengan ya orang Rekab yang begitu komitmen dengan pesan para leluhurnya kepada mereka untuk tidak minum anggur. Tidak seperti itu dengan bangsa Israel yang terus menyakiti hati Tuhan. Baik, kita akan lanjutkan Yeremia 36 sekarang ya, pembakaran kitab nubuat Yeremia oleh Raja Yoyakim. Waduh ya. Iya, pasal 36 ayat yang pertama, dalam tahun yang keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya. Ya, jadi ini dalam tahun yang keempat pemerintahan Raja Yoyakim. Saudara,
ya, ini terjadi dalam musim panas ya tahun 605 sebelum Masehi. Segera setelah kemenangan Nebukadnezar atas pasukan Mesir di Karkemis, sebelum peristiwa-peristiwa yang tercatat pada pasal 34 dan 35. Di musim panas kejadiannya, ayat yang kedua, ambillah kitab gulungan dan tulislah di dalamnya segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu mengenai Israel, Yehuda dan segala bangsa dari sejak aku berbicara kepadamu, yakni dari sejak zaman Yosia sampai waktu ini. Ayat yang ketiga, mungkin apabila kaum Yehuda mendengar tentang segala malapetaka yang aku rancangkan hendak mendatangkannya kepada mereka, maka mereka masing-masing akan bertobat dari tingkah langkahnya yang jahat itu, sehingga aku mengampuni kesalahan dan dosa mereka. Bayangkan, Tuhan tuh masih menunggu lagi loh, ya, masih memberi kesempatan. Tuhan menyuruh Yeremia untuk menulis di dalam satu kitab semua nubuatan, peringatan, teguran, ancaman malapetaka yang pernah Tuhan sampaikan kepada Yeremia dari sejak zaman pemerintahan Raja Yosia. Di sana dikatakan firman Tuhan tadi ya, sampai pada waktu ini ya, Tuhan bilang, sampai pada waktu ini kamu tulis dalam kitab, supaya siapa tahu ya, apabila ada kaum Yehuda yang mendengar itu, membacanya, mereka akan bertobat sehingga aku bisa mengampuni kesalahan dan dosa mereka. Ayat 3 sudah, ayat 4 sekarang. Jadi Yeremia memanggil Baruk bin Neria, lalu Baruk menuliskan dalam kitab gulungan itu langsung dari mulut Yeremia segala perkataan yang telah difirmankan Tuhan kepadanya. Saudara, sebagian besar orang pada zaman kuno tidak bisa membaca atau menulis. Karena itu mereka yang bisa akan sangat dihargai. Orang-orang ini yang disebut juru tulis atau guru. Mereka memiliki posisi sangat penting dan sangat dihormati ya, karena pengetahuan mereka. Baruk adalah juru tulis Yeremia. Menulis sering dilakukan di atas kulit binatang atau di lembaran papirus ya, yang dijahit atau direkatkan menjadi satu dan disimpan dalam gulungan panjang yang disebut gulungan kitab. Ya, dalam gulungan panjang disebut gulungan kitab. Setelah peristiwa pembuangan para juru tulis menjadi pengajar hukum. Dalam zaman Perjanjian Baru, para juru tulis itu membentuk partai politik yang berkuasa. Ya, jadi pada zaman itu tidak semua orang bisa baca dan bisa nulis. Ketika ada orang-orang yang bisa menulis, ya, mereka itu dianggap ya orang-orang yang terkemuka karena mereka itu pinter bisa menulis. Dan pada zaman dulu menulis itu bukan di atas kertas, tetapi di atas kulit binatang atau di atas papirus. Saudara yang sudah pernah pergi ke Israel pasti pernah pergi ke pabrik papirus, yaitu di sana ya kita melihat bagaimana pembuatan kertas papirus pertama kali. Jadi papirus itu dari sejenis tumbuhan air. Ya, pada waktu itu tumbuhan air itu yang dipakai ketika Musa dihanyutkan di Sungai Nil, yaitu dibikin perahu-perahunya itu dari daun papirus itu, karena itu anti buaya, saudara ya. Jadi buaya nggak suka. Nah, itu daunnya itu dikeringkan, batangnya itu ya dia seperti batang gitu, lalu ditumbuk ya, lalu dia jadi seperti terbuka begitu, disambung-sambung ya bisa menjadi seperti bahan kertas begitu. Nah, orang zaman dulu menulisnya di papirus itu. Ya, jadi di sini Yeremia memiliki seorang juru tulis, saudara ya. Di sana dikatakan tadi ayat yang keempat ya, lalu ya Yeremia memanggil Baruk bin Neria, yaitu juru tulis untuk menuliskan dalam gulungan. Ya, dari perkataan Yeremia langsung dari mulutnya ditulis. Ayat 5. Pada suatu kali Yeremia memberi perintah kepada Baruk, aku ini berhalangan, tidak dapat pergi ke rumah Tuhan. Ayat 6, jadi pada hari puasa engkaulah yang pergi membacakan perkataan-perkataan Tuhan kepada orang banyak di rumah Tuhan dari gulungan yang kau tuliskan langsung dari mulutku itu kepada segenap orang Yehuda yang datang di kota-kotanya, haruslah kau bacakan juga
kata Yeremia ya. Jadi satu kali Yeremia berhalangan datang ya di bait Tuhan pada hari puasa. Ya, lalu Yeremia memberikan perintah kepada Baruk juru tulis dan juru bacanya untuk membacakan kepada orang-orang yang datang di bait suci, di bait Allah, dan kepada semua orang ya dari kota-kota haruslah kau baca itu. Semua orang Yehuda yang datang harus dibacakan. Ayat yang ketujuh, mungkin permohonan mereka akan sampai di hadapan Tuhan dan mereka masing-masing bertobat dari tingkah langkahnya yang jahat itu. Sebab besar murka Tuhan dan kehangatan amarah yang diancamkan Tuhan kepada bangsa ini. Yeremia berkata, siapa tahu dengan mereka mendengar engkau membacakan itu, ya, lalu mereka itu bisa bertobat. Kenapa? Karena sebelum terlambat sangat besar murka Tuhan yang akan datang, Yeremia berkata. Ya, saudara kita ini Alkitab berkata, ingatlah sejak kecil kita ini sudah punya firman Tuhan, punya kitab suci. Segala tulisan yang diilhamkan Allah lewat Alkitab ini bermanfaat untuk apa? Untuk menasihati kita, untuk menyatakan kesalahan dan pelanggaran kita, dan untuk apa? Untuk merubah kelakuan kita. Firman Tuhan itu bertujuan dan berkuasa mengubahkan hidup setiap kita untuk menjadi lebih berkenan di mata Tuhan. Tapi semua kembali lagi kepada orang itu sendiri. Nah, ini Yeremia disuruh Tuhan menulis semua nubuatan yang dia dengar dari Tuhan, lalu disuruh bacakan kepada semua orang yang datang di bait Allah. Bahkan kepada semua orang Yehuda yang lewat itu harus dibacakan. Mengapa? Karena Tuhan masih memberikan kesempatan untuk mereka bertobat. Tuhan bilang, siapa tahu mereka datang bertobat dan mereka mau merendahkan hati, maka aku akan mengampuni mereka, kata Tuhan. Masih dikasih kesempatan sama Tuhan, saudara. Ya, kenapa kita ini harus baca Alkitab? Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bertobat dengan membaca Alkitab. Kita ini tahu kesalahan-kesalahan kita. Dengan membaca Alkitab kita ini tahu pelanggaran kita sehingga mungkin kita bisa bertobat dan Tuhan masih mau mengampuni kita. Ayat berikutnya, saudara. Ayat yang ke-8 sekarang, firman Tuhan berkata, lalu Baruk bin Neria melakukan tepat seperti yang diperintahkan kepadanya oleh Nabi Yeremia untuk membacakan perkataan-perkataan Tuhan dari kitab itu di rumah Tuhan. Ya, juru tulisnya taat dan setia. Dia melakukan seperti yang disuruhkan oleh Yeremia untuk membacakan, ya. Dengan harapan apa? Siapa tahu ada yang mau bertobat. Siapa tahu ada orang-orang yang mendengar dan berbalik, ya, untuk mereka ini bisa. Ya, kata Yeremia, besar murka dan kehangatan amarah yang diancamkan Tuhan. Dan juga tujuan Tuhan suruh menulis kitab ini agar mereka bertobat dan berbalik. Maka Tuhan akan mengampuni dan tidak akan jadi menimpakan malapetaka itu. Jadi malam ini kita bisa belajar satu hal, kenapa ada Alkitab, saudara. Alkitab ini berisi firman Tuhan. Ya, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Semua perkataan Rasul Paulus, Petrus, ya, Yakobus itu adalah firman Tuhan yang ditulis lewat hamba-hambanya itu, murid-muridnya. Dan kita wajib mengikuti semua yang tertulis di dalam Alkitab ini. Ya, dan saat kita mau melakukan, maka Tuhanlah yang akan memberikan kita kemampuan dan kekuatan. Bagian kita hanya berkata kepada Tuhan, Tuhan, kami mau menyenangkan-Mu Bapa. Mau menuruti setiap firman-Mu, dengan cara itu kami menyenangkan Engkau. Bawa kami hari-hari ini untuk terus belajar menyenangkan Tuhan, mendengarkan firman-Mu dan taat melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Mari kita sama-sama merenungkan firman ini, saudara, untuk kita semakin ada di dalam ketaatan untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu,
kami mau Tuhan, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senang berhatiku. Terima kasih Bapa. Kami rindu untuk selalu menyenangkan Tuhan dalam hidup kami, dalam keluarga, rumah tangga kami, suami, istri, anak-anak, biar kami terus menyenangkan Tuhan. Suami-suami hidup takut Tuhan, menjadi imam, istri menjadi penolong, anak-anak tumbuh dalam takut akan Tuhan, masa depan mereka memuliakan Tuhan, jodoh pernikahan mereka hanya untuk memuliakan Tuhan. Kami terus menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan hari-hari ini, bahwa kami terus bertumbuh di dalam anugerah-Mu Bapa. Bahkan setiap kami yang punya masalah persoalan dalam kehidupan kami yang begitu berat, yang ingin keluar dari setiap ikatan-ikatan dosa Tuhan, yang ingin keluar dari ikatan dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang ingin keluar dari kepahitan, depresi, tertekan, amarah, kepahitan, apapun dosa dan pergumulan yang mengikat kami, rokok, minuman keras, alkohol yang terikat dengan narkoba, obat-obatan terlarang, obat tidur, kami percaya Tuhan sanggup melepaskan ketika kami datang sungguh-sungguh. Yang terikat dengan amarah, kebencian, kepahitan, kami tolak semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan sanggup melepaskan setiap anak-anak-Mu, bahkan yang sakit, yang sedang terbaring sakit. Tuhan jamah sembuhkan jiwa kami, agar tidak ada kepahitan, yang ada sukacita, damai sejahtera, syukur yang kami naikkan bagi Tuhan. Berkati Bapa supaya kami semua boleh terus mengalami lawatan-Mu. Tuhan juga terus memberkati setiap orang-orang yang berkekurangan. Tuhan cukupkan, bahkan Bapa pakai kami menjadi berkat-Mu. Setiap anak-anak yang terlantar, Tuhan juga menolong. Bahkan kami berdoa orang-orang yang kepengen memiliki anak keturunan ilahi, yang ingin hamil, yang ingin mengandung anak perjanjian, kami berdoa dalam nama Yesus, segala roh kemandulan kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah setiap kandungan yang tertutup, Tuhan bukakan agar menerima janji-janji firman-Mu untuk beranak cucu dan bertambah banyak di bumi. Terima kasih Bapa, Engkau terus memberkati bangsa Indonesia. Shalom. Dari Sabang sampai Merauke terjadi hujan pertobatan, lawatan Tuhan. Bapak Presiden Jokowi, wakilnya Bapak Ma'ruf Amin, jajaran kabinet yang ada Tuhan, bahkan TNI, Polri, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu, ada dalam satu kesatuan, bekerja bagi kepentingan bangsa ini. Perlindungan Tuhan sempurna dan nama Tuhan terus dipermuliakan. Engkau juga terus memberkati Tuhan untuk para tim medis yang terus ada di garis terdepan mengatasi COVID-19. Kami berdoa dalam nama Yesus, kami ikat, patahkan, hancurkan virus corona dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan sanggup menyembuhkan. Tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal. Tuhan berikan damai sejahtera-Mu bagi bangsa kami, keluarga kami. Tidak ada ketakutan yang berlebihan, dan kami harus tetap menjaga, mengikuti protokol kesehatan yang ada. Tuhan berkati Bapa, kami percaya tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal di seluruh dunia, bangsa-bangsa Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia yang terus setia berdoa. Kami berdoa terjadi kebangunan rohani Bapa di dalam nama Yesus. Berikan kekuatan untuk menanggung setiap pergumulan anak-anak-Mu yang ada di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia dalam nama Yesus. Mereka setia berdoa, Tuhan tetap memakai hidup mereka. Bahkan yang ada di Indonesia, kami percaya malam ini persoalan jawaban kami ada jalan keluarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Mampukan kami semua berespon sesuai rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami buka tangan dan hati kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati keluar masuk-Mu, bahkan Engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengaku percaya, mari katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa tekan tombol like saudara, subscribe, dan bagikan mesbah doa ini untuk saudara boleh menyelamatkan jiwa-jiwa. Shalom dan selamat malam.